Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara Ya, saya terdengar malam ya? Pak. Ya, Iya, terdengar Pak. terima kasih. Baik, malam hari ini adalah pertemuan sesi terakhir kita ya teman-teman ya untuk mata kuliah Object Oriented Programming di semester ini. Saya akan coba tuntaskan dengan membahas apa yang seharusnya teman-teman ketahui sebelum ikut guest lecture kemarin ya. Jadi sebelum guest lecture tentang clean architecture, ada baiknya teman-teman kenalan dulu dengan arsitektur yang dimaksud dalam software arsitektur itu apa, kemudian arsitektur style, dan juga terutama yang terkait dengan design pattern, yaitu architectural patterns. Nah, hari ini saya akan coba bahas itu, termasuk nanti di akhir ya, mungkin saya akan ada info tambahan ya, info untuk ralat pengumuman tentang ujian akhir semester kemarin. Setelah guest lecture kemarin kan saya ada umumkan bahwa ujiannya nanti mungkin pilihan ganda atau isian singkat dengan autoproktor bla 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 gitu ya. Nanti akan saya ralat karena tadi sore dosen ada pertemuan persiapan untuk ujian akhir semester ya, dan direkomendasikan ada beberapa hal yang nanti perlu teman-teman kerjakan lah ya. Jadi intinya ada rekomendasi format untuk ujian akhir semester. Nanti akan saya umumkan di akhir ya, saya akan umumkan di akhir. Termasuk kita diskusi juga nih, kira-kira nanti teman-teman butuh spare waktunya untuk mengerjakan berapa lama, formatnya barangkali teman-teman ada usulan lebih lanjut, silahkan. Nanti kita bahas di akhir sesi ya, pertemuan malam hari ini. Baik, sejauh ini kita di mata kuliah Object Oriented Programming sudah mempelajari banyak hal ya, dan semoga semuanya bisa menambah cakrawala pengetahuan teman-teman seputar dunia programming, khususnya dalam Object Oriented Design, Object Oriented Analysis, atau OOAD ya, Object Oriented Analysis and Design, termasuk juga implementasinya yaitu Object Oriented Programming Paradigm, paradigma pemrograman berbasis objek. Kita sudah kenal berbagai macam paradigma ya di awal pertemuan. Sesi pertama tentang Object Oriented Programming, kita membahas paradigma pemrograman. Ada banyak sekali paradigma bagaimana kita memandang suatu permasalahan dan mensolusikannya, merumuskan solusi dengan cara pandang tersebut. Kemudian kita kenalan dengan Object Oriented Programming. Kita belajar tentang bagaimana sih implementasi Object Oriented Programming secara sederhana ya. Intinya adalah bagaimana membuat objek dari kelas, bagaimana mendefinisikan kelas, bagaimana mendefinisikan member data dan member function dari sebuah kelas ya, data ataupun metode. Termasuk kita berkenalan juga dengan abstrak kelas, kemudian kita berkenalan juga dengan beberapa pilar Object Oriented Programming. Ada 4 ya, mulai dari abstraction, encapsulation, polymorphism, dan inheritance. Konsep inheritance juga kita sudah pelajari panjang lebar, termasuk implementasinya di C++. Dan kemudian kita belajari juga UML diagram, khususnya kelas diagram dan objek diagram. Yang mana UML ini sangat berperan ya, terutama ketika nanti teman-teman bekerja di dunia IT, apapun posisinya, entah developer, teknis ya, ataupun product owner, bisnis analis, apalagi bisnis analis biasanya paling sering ya, bisnis analis paling sering untuk bekerja dengan UML diagram. Arsitek juga untuk mendefinisikan arsitektur suatu sistem biasanya juga menggunakan UML diagram. Jadi bukan hanya developer yang menggunakan UML diagram, tapi banyak posisi di IT yang menggunakan UML diagram. Kemudian setelah itu kita belajar tentang apa tuh clean code ya, mengulas buku dari Uncle Bob yaitu clean code. Kita membahas banyak hal dari clean code. Kita tahu dasar-dasar yang baik dalam membuat kode itu seperti apa menurut Uncle Bob. Kemudian dilanjutkan dengan solid principle, di mana solid principle itu dimention juga dalam karya Uncle Bob lainnya, yaitu clean architecture, yang kemarin kita bahas di guest lecture ya. Solid principle mulai dari single responsibility principle,
open close principle, list of substitution principle, interface segregation principle, dan yang terakhir adalah dependency inversion principle. Nah, saya harap sih teman-teman memahami prinsip tersebut dan tahu cara implementasinya ya. Kenapa prinsip itu perlu dipenuhi dan bagaimana implementasi teknis dari prinsip-prinsip tersebut. Setelah itu kemudian setelah solid kita belajar tentang guest lecture dulu ya. Guest lecture tentang clean architecture yang mana seharusnya itu di akhir ya setelah teman-teman membahas tentang architectural pattern hari ini. Jadi harusnya guest lecture itu terakhir ya tentang clean architecture. Jangan lupa tugas guest lecture-nya ya teman-teman ya. Saya rasa pengumpulannya masih beberapa hari lagi ya. Masih hari apa tuh? Kamis kalau nggak salah ya. Masih Kamis. Itu juga nanti sebagai presensi ya, sebagai presensi. Kemudian kita belajar tentang desain pattern minggu lalu, walaupun yang kita bahas secara teknis hanya 2 doang ya dari 23 desain pattern yang ada dalam bukunya The Gang of Four. Kita hanya membahas 2, yaitu kemarin apa tuh, factory method kalau tidak salah, dan singleton ya. Target saya sih kalau bisa kemarin tuh 5 sebenarnya. Saya sudah mempersiapkan 5 desain pattern, tapi ternyata waktunya kurang, jadi cukup 2 aja, no problem. Dua-duanya kebetulan adalah creational desain pattern ya. Jadi desain pattern yang berkaitan dengan bagaimana membuat instance atau membuat objek dari sebuah kelas. Nah, kemarin kita belajar factory method, di mana ketika kita bikin objek, itu tidak langsung dari kelas yang bersangkutan, dari kelas produknya. Kelas produk hanya mendeskripsikan ya, definisi produk itu punya properti data apa saja. Untuk meng-create objeknya, kita perlu bikin pabriknya ya, pabrik atau factory, di mana factory itu nanti punya sebuah metodenya ini untuk mengenerate objek atau instance dari produk kelas. Nah, skemanya sudah saya cantumkan di slide, kemarin juga sudah kita praktekkan juga ya di C++. Termasuk kemudian yang kedua adalah singleton, di mana singleton pattern itu sederhana, memastikan bahwa sebuah kelas itu hanya punya satu instance atau satu objek. Nah, implementasinya kalau nggak di database ya kan, bikin connection pooling di database ataupun di logger atau mungkin koneksi ke suatu service yang memang hanya boleh satu koneksi saja misalnya ya. Itu bisa teman-teman implementasikan. Nah, hari ini kita akan lanjut naik level ya setelah kita belajar desain pattern yang teknis banget. Bisa dibilang desain pattern itu adalah high levelnya dalam sebuah arsitektur sistem desain. Maka high levelnya, dia high level ya, desain pattern high level. Nah, maka low levelnya yang sedikit lebih rendah lagi itu adalah architectural patterns. Berarti dia lebih general ya, yang nanti akan kita bahas, lebih general. Kemudian sifatnya tentu abstrak ya, tidak seteknis desain pattern. Karena desain pattern itu panduan teknis, walaupun memang implementasinya tergantung interpretasi dari orang-orang yang memahami desain pattern tertentu. Nah, mungkin singleton, misal nih, singleton itu sebuah kelas harus punya satu instance. Nah, implementasinya itu bisa jadi beda untuk setiap tech stack atau setiap bahasa pemrograman tentu akan berbeda. Nah, di C++ kemarin triknya adalah yang pertama kita buat konstruktornya itu private, ya kan? Kemudian yang kedua, kita buat reference, ya kan? Kita buat reference dari objek yang nanti dibuat. Sehingga ketika kita bikin objek, maka otomatis merefer ke data yang ada di memory address tertentu. Walaupun kita generate berulang-ulang, dia akan mereference ke alamat memori tertentu. Value-nya pasti akan sama. Jadi ketika kita bikin misalnya 50 objek sekalipun ya dari singleton, sebenarnya dia adalah objek yang sama. Kalau kita ubah salah satu, maka 49 yang lain juga akan berubah. Nah, karena memang dia hal yang sama, bukan seperti ketika kita generate variable, create variable ya, define variable dengan value tertentu, kemudian kita buat variable baru. Nah, itu dia memiliki
alamat address memori yang berbeda. Artinya memang mereka unik ya, tidak sama. Sedangkan kalau singleton memastikan bahwa objek yang dibuat itu sebenarnya adalah objek yang sama. Nah, itu beberapa trik di C++. Di bahasa pemrograman lain mungkin akan berbeda implementasinya ya, apalagi kalau kita libatkan interpretasi dari developer, mungkin akan banyak lagi, lebih banyak lagi aspek yang secara teknis diimplementasikan dalam kodenya. Baik, malam hari ini kita akan coba bahas tentang architectural patterns ya. Sebelum nanti di akhir kita coba diskusi tentang ujian akhir semesternya yang akan berlangsung pekan depan ya, tanggal 7 mulainya. Tapi jadwalnya mungkin teman-teman bisa lihat sesuai dengan jadwal yang ada di Siakat ya. Berbicara tentang architectural pattern, tentu kita juga harus bicara secara general tentang software arsitektur dalam perangkat lunak. Sebenarnya istilah arsitektur dalam perangkat lunak itu hanya metafora, teman-teman ya. Hanya metafora mengadopsi bagaimana teman-teman kita di sipil atau di konstruksi ya, atau interior, eksterior bangunan, itu punya istilah arsitektur. Nah, di software, karena di software kita juga merancang sesuatu, membangun sesuatu, yang bisa kita analogikan dengan membangun sebuah bangunan, maka kita juga bisa mengadopsi istilah arsitektur dalam perangkat lunak. Nah, arsitektur dalam perangkat lunak tentunya 11-12 ya, dengan arsitektur yang dibahas di dunia sipil atau konstruksi. Software arsitektur ini adalah sekumpulan struktur ya, sekumpulan struktur yang dirancang, yang dibangun dalam sebuah sistem perangkat lunak, dan pembangunan strukturnya itu dilandasi oleh berbagai kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah terutama untuk bagaimana fitur yang dirancang itu bisa running, bisa berjalan sesuai dengan requirement yang diharapkan oleh user. Bisa di scaling, kalau bangunan itu bisa di enhance ya, bisa ditambahkan lagi jumlah levelnya, tingkatnya barangkali, atau luasnya ya, bisa diperluas, baik itu horizontal ataupun vertikal, atau di dalam software engineering kita sebut sebagai scalability-nya, kita scaling horizontal, scaling vertikal, dan tujuan-tujuan lain yang tentunya menginginkan ya, bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan software, penggunaan perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata tentunya, di real world. Nah, software arsitektur ini kebanyakan digunakan sebagai blueprint atau template ya, ketika kita merancang sebuah perangkat lunak, software, atau sistem apapun itu dalam dunia IT. Secara umum ada dua hukum yang biasanya teman-teman arsitek ini terapkan ya, atau sudah melekat dalam benak mereka ketika mereka mendesain sebuah arsitektur software. Yang pertama itu adalah segala sesuatu yang dilakukan di level arsitektur itu sifatnya plus minus, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tinggal bagaimana arsitek itu nanti dia menganalisis ya, kira-kira kelebihan apa yang bisa dimaksimalkan, kekurangan apa yang bisa diminimalkan, mana sistem arsitektur dalam sebuah software itu yang bisa diambil untuk diimplementasikan. Nah, jadi segala sesuatunya itu trade off ya. Ada plus, ada minus, ada keunggulan, ada kekurangan. Dan itu wajar. Setelah bertahun-tahun IT ini berkembang, yang namanya arsitektur pasti trade off. Ada plus, ada minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Ada keunggulan, ada potensi resiko juga di sana. Dan yang kedua, yang dibahas oleh teman-teman arsitek dalam software arsitektur, itu adalah lebih banyak mengedepankan why, kenapa ya. Kenapa begini, kenapa begitu, dibandingkan bagaimana. Jadi software arsitektur ini sifatnya general, level atas ya, level tinggi, sifatnya abstrak. Fokusnya bukan pada implementasi, tapi lebih ke reason ya. Nah tadi, reason. Set of structure need to reason. Alasan kenapa kita membuat
arsitektur semacam ini? Kenapa kita membuat arsitektur semacam itu? Kenapa bagannya atau koneksi antar sistemnya seperti ini? Nah, itulah yang dibahas dalam software arsitektur. Nah, ada baiknya teman-teman yang ingin berkarir sebagai seorang arsitek, ya, software arsitek, itu pernah berkecimpung di dunia teknis, entah itu sebagai developer, entah itu dia sebagai tim testingnya ya, QO, QA, Quality Assurance Engineer, atau Software Development Engineer in Testing, SDET ya, atau bisa juga di bidang DevOps-nya, entah itu sebagai operation, full operation, manage cloud-nya ya, cloud developer, atau yang lain. Nah, itu akan menambahkan nilai plus bagi teman-teman. Karena sepertinya sih jarang ya, ada junior arsitek itu sepertinya jarang yang langsung buka untuk fresh graduate. Biasanya yang namanya arsitek, dia punya background expert terlebih dahulu di dunia development. Entah dia developer, testing, operation, cloud, dan lain-lain. Nah, ketika kita membahas tentang software arsitektur, biasanya kalau teman-teman baca-baca buku atau jurnal, itu terkadang seringkali dibahas yang namanya architectural pattern dan juga architectural style, di mana architectural pattern dan architectural style ini sebenarnya berbeda, tapi di banyak buku, paper, jurnal, ada cukup banyak ya, itu menyamakan dan kadang definisinya tertukar. Nah, saya pun ketika belajar tentang architectural pattern dan architectural style itu perlu waktu untuk mendapatkan resource ataupun sumber referensi yang valid ya, yang konkret dengan data-data dan fakta-fakta yang ada. Nah, sehingga pemahaman tentang definisi architectural pattern dan architectural style itu tidak bertukar ya, tidak tumpang tindih dan tidak menyebabkan salah kaprah. Nah, sebenarnya architectural pattern dan architectural style itu dua hal yang berbeda. Nah, hari ini akan kita bahas. Yang keduanya adalah mendeskripsikan juga software arsitektur. Kalau boleh kita shortcut ya, dalam software arsitektur itu bisa menerapkan beberapa architectural style. Jadi ketika kita punya sistem, dalam satu sistem itu kita bisa menerapkan beberapa style, no problem. Tapi biasanya dalam satu sistem itu punya satu style, biasanya. Nah, ketika kita sudah menentukan satu style, architectural style, kita bisa menerapkan di dalam satu style itu beberapa architectural pattern. Jadi dalam software arsitektur, kita bisa terapkan satu style arsitektur. Dalam satu style arsitektur itu, kita bisa terapkan beberapa arsitektur pattern, pola arsitektur. Di pola arsitektur itu, kita bisa deskripsikan teknis implementasi pola-pola desain dalam desain patterns. Nah, kurang lebih sih kalau kita lihat skemanya, dari banyak referensi ya yang saya baca, teman-teman, seperti itu. Jadi dalam software arsitektur, di dalamnya ada software architectural style, di dalam style ada architectural pattern, di dalam setiap pattern kita bisa masukkan ya desain pattern di dalamnya. Nah, karena architectural pattern itu ada beberapa architectural pattern yang sangat cocok, identik dengan architectural style tertentu. Misal, kalau teman-teman nanti kita pelajari ya, contoh-contoh architectural style dan pattern. Contoh ada architectural style namanya adalah layered architectural style ya, layer berlapis ya. Di architectural pattern itu ada pattern namanya layer pattern atau entire pattern. Definisinya 11-12, bisa dibilang identik. Tapi architectural pattern itu dia merumuskan implementasinya, sedangkan layered style itu hanya mendeskripsikan abstraksinya saja. Nah, dan ini ada beberapa paper jurnal yang mengkategorikan architectural pattern itu berdasarkan view, sudut pandang, atau yang disebut juga sebagai architectural style. Nah, ada juga yang mendefinisikan architectural style itu sebagai sudut pandang
dalam memandang style dari pola arsitektur, style dari architectural pattern. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau saya baca-baca beberapa referensi. Makanya kalau teman-teman lihat di slide pertama aja referensinya udah ada 4 di situ ya, bisa teman-teman baca. Nah, kita bahas dulu architectural style-nya ya, style arsitektur atau architectural styles. Architectural style ini uh, adalah hal yang paling general di antara architectural pattern, architectural style, dan design pattern. Dia yang paling general. Di mana dalam architectural style ini dia mendefinisikan secara besar, secara umum ya, secara garis besar, bagaimana organisasi dari suatu sistem. Bagaimana hubungan antara komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut. Bagaimana interaksi antar komponen-komponen tersebut, dan apa yang membatasi ya, apa yang membatasi, apa yang menghalangi, atau bisa jadi kendala apa yang kira-kira bisa menentukan interaksi antar komponen dalam sistem tersebut. Nah, dalam architectural style ini diatur tuh ada banyak sekali ya, ada banyak sekali aturan-aturan termasuk prinsip-prinsip, desain prinsipal di dalamnya, standar standar yang diakui oleh eh, teknisi atau praktisi IT ya, serta desain, pertimbangan desain di mana seluruhnya panduan, prinsip, standar, dan pertimbangan desain ini seluruhnya mendikte struktur organisasi dari sebuah sistem, termasuk desainnya, termasuk bagaimana nanti proses analisis masuk ke desain, kemudian implementasi, proses development, sampai nanti proses deployment dalam SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, itulah yang disebut secara umum sebagai architectural style. Secara umum kalau boleh disingkat, architectural style ini membahas apa style yang dipakai. Style arsitektur suatu sistem itu apa, kemudian kenapa dipakai, dan apa manfaatnya bagi tim pengembang ataupun bagi organisasi secara proses bisnisnya. Nah, dalam architectural style, kita juga bisa bayangkan architectural style itu sebagai template ya, atau blueprint atau cetak biru sebuah kota di sebuah negara atau di sebuah wilayah. Jadi teman-teman bisa bayangkan architectural style itu adalah landscape dari sebuah kota. Misalnya ada kota X. Kota X ini saya ingin jadikan dia sebagai kota dengan tema misalnya historic city ya. Kota tua misalnya kalau di Jakarta ya, ada kota tua. Kenapa di situ kota tua? Karena misalnya di sini ditemukan banyak artefak masa lalu misalnya, atau banyak penemuan-penemuan arkeologi yang berkaitan dengan sejarah masa lalu. Ada peninggalan dari bangsa lain, bangsa terdahulu, atau dari penjajah misalnya. Nah, itu adalah contoh ya, template dari sebuah kota. Bisa juga misalnya sebuah kota ini saya ibaratkan, saya akan desain arsitektur utamanya, gayanya adalah garden city. Kota dengan banyak taman misalnya. Kenapa ya? Karena mungkin tanah di situ subur, cocok untuk bikin taman, kemudian keanekaragaman hayatinya sudah terbentuk secara alami misalnya, belum banyak pemukiman sehingga bisa diperbanyak kebunnya atau gardennya ya yang ada di situ, dan style kota lainnya. Nah, itu adalah ibarat dari uh, architectural style. Nah, architectural style ini ada banyak sekali tujuannya, terutama ya, nah ini adalah tadi ya, apa yang harus diconsider oleh seorang arsitek. Semua architectural style itu sifatnya mengikuti hukum software arsitektur, yaitu yang pertama, semuanya adalah trade-off. Ada plus, ada minus, ada kekuatan, ada kekurangannya, kelemahannya. Ada keunggulan, ada potensi resiko juga di sana. Nah, maka seorang arsitek itu harus mempertimbangkan banyak hal untuk mencapai tujuan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang arsitek
dalam menentukan style arsitektur yang akan dipakai, itu diantaranya adalah ada di sini. Yang pertama scalability-nya, seberapa bagus sistem itu bisa menghandle load ataupun traffic yang masuk ke dalam sebuah sistem. Apakah nantinya ketika traffic-nya sudah tinggi, banyak user misalnya karena populer barangkali atau fiturnya menarik, banyak user yang tertarik untuk mencoba, apakah bisa kita scaling up, atau ketika sedang sepi, kita bisa otomatis scaling down misalnya, tentunya terkait dengan cost dari resource ya. Ketika rame, misalnya kita tingkatkan scale-nya ketika baik itu scale vertikal ataupun scaling horizontal ya. Tentu teknisnya bisa banyak hal. Kita bisa juga scaling down ketika misalnya sepi ya, misalnya tengah malam, jarang yang akses, sedikit nih traffic yang masuk, kita bisa scale down. Ketika rame misalnya seperti e-commerce, ada momen event tertentu gitu, biasanya pengunjung banyak yang datang untuk mencari promo ataupun diskon, kita bisa scaling sistemnya. Selain itu juga availability-nya ya. Availability-nya bisa diakses, uptime-nya berapa persen misalnya, 99, berapa persen, atau mungkin tidak nyampe 99% tapi hanya 98, sekian persen. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan oleh seorang arsitek. Dengan mempertimbangkan itu, maka style dari arsitektur itu bisa ditentukan dengan lebih proper ya, dengan lebih matang. Selain itu juga perlu dilihat performance-nya. Kira-kira bagaimana nanti kecepatan loading-nya ketika user masuk ke dalam sebuah aplikasi e-commerce. Bagaimana tingkat responsivitas dari aplikasi yang kita buat misalnya. Aplikasi sewa buku atau sewa mobil atau jual beli mobil misalnya, seberapa responsif sistem kita untuk menghandle request dari user. Yang keempat adalah maintainability. Seberapa mudah kita melakukan modifikasi, penambahan fitur atau pengurangan fitur, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan update sistemnya yang secara teknis karena teknologi juga berkembang, bahasa pemrograman berkembang, framework juga berkembang, terkadang kita perlu ya maintain sistem yang existing walaupun sudah lebih dari 5 tahun misalnya, puluhan tahun, tentu kita perlu update supaya dia memiliki fitur terkini yang juga cocok dengan client application yang digunakan oleh user. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan seberapa mudah kita maintain sistemnya. Selain itu juga suatu sistem perlu dites ya. Dites ini untuk apa? Yang pertama memastikan fungsinya, fiturnya bekerja atau tidak. Yang kedua tentunya untuk audit. Nah, apalagi kalau sistem teman-teman berhubungan dengan eksternal sistem, apalagi terkait dengan eksternal sistem dari pemerintah dan berkaitan dengan finance atau keuangan. Itu perlu adanya audit. Nah, sehingga suatu architectural style ya, suatu sistem itu harus menerapkan architectural style yang juga dipertimbangkan bagaimana kemampuan testability-nya. Mudah nggak untuk ditesnya, kemudian kira-kira proses testing ini nanti akan mengganggu sistem secara umum atau tidak. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Selain itu juga architectural style ini juga harus mempertimbangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Seberapa baik ya independen ataupun dependensi komponen-komponen dalam suatu sistem. Ini nanti akan mempengaruhi juga bagaimana performa dan bagaimana maintainability-nya. Kalau suatu sistem itu dibangun dengan monolit misalnya, artinya komponennya ada dalam satu alamat yang sama, ada dalam satu rumah yang sama, mungkin ketika kita akan melakukan tes ke suatu elemen dari komponen monolit akan mengganggu ya, bisa jadi nyenggol komponen yang lainnya. Karena satu sama lain dependen dan berada dalam satu rumah yang sama. Kalau diibaratkan seperti itu. Nanti kita pelajari ya, monolit itu apa. Berbeda halnya dengan microservice yang dia terpisah antar service, jadi satu sistem yang besar itu dipisahkan menjadi beberapa service kecil-kecil, service mikro. Sehingga ketika kita tes salah satu service tidak akan mengganggu service yang lain.
ketika ada error di satu service, tidak akan membuat error service-service yang lainnya karena independen ya, tidak dependen dengan komponen service lainnya. Selain itu juga teman-teman perlu pertimbangkan ya, bagaimana toleransi sistem terhadap suatu error yang terjadi, entah itu sengaja, tidak sengaja, atau karena adanya debt ya, adanya hutang masa lalu yang kemudian baru muncul errornya sekarang. Nah, kemampuan sistem untuk mentoleransi adanya kegagalan ini di sistemnya, tetap running, tetap bisa menghandle request dari user, ini juga merupakan salah satu pertimbangan yang harus dicatat oleh seorang arsitek supaya memiliki sistem yang tahan banting ya. Sakit sedikit tidak apa-apa, tetap jalan. Lecet sedikit tidak apa-apa, tetap running dan bisa memberikan service kepada user. Dan yang terakhir adalah yang paling penting juga adalah security-nya, ya, keamanan ya. Bagaimana sistem itu diprotek dari berbagai ancaman yang datang dari luar ataupun mungkin dari dalam. Nah, ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan juga. Mungkin teman-teman di semester ini kalau nggak salah ada juga ya tentang security. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman arsitek. Nah, teman-teman arsitek juga bisa juga tuh berlatar belakang dari seorang security, IT security. Nah, kurang lebih itulah yang disebut sebagai architectural style ya. Jadi secara umum architectural style itu adalah hal yang general, abstrak, di mana kalau kita ibaratkan sebuah kota, itu adalah blueprint atau template dari sebuah kota. Style dari sebuah kota itu apa secara umum. Misalnya Jakarta Selatan misalnya. Kota Jakarta Selatan misalnya stylenya apa? Modern misalnya, atau bisnis formal, atau mungkin distrik untuk bisnis di Jakarta Selatan. Jakarta Timur misalnya beda lagi, Jakarta Utara misalnya beda lagi. Nah, itu semua kota punya style. Kota Jogja juga punya style secara umum. Dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini punya stylenya masing-masing. Begitu pula dalam sebuah sistem perangkat lunak. Mereka punya stylenya masing-masing. Nah, ada style apa saja sih yang umum ya, atau yang umumnya digunakan di dunia praktis IT? Ini adalah beberapa style yang mungkin bisa dibilang populer ya, banyak diterapkan dalam industri. Di antaranya ada event driven architecture, hexagonal architecture, atau ports and adapters, kemudian layered architecture, microkernel architecture, pipes and filters architecture, microservices yang tadi saya contohkan ya, nanti kita bahas lebih detail, monolithic, service-oriented architecture, service-based architecture, dan space-based architecture. Nah, ini ada banyak sekali arsitektur yang ada ya, architectural style yang bisa teman-teman implementasikan, dan barangkali bagi teman-teman yang sudah bekerja di dunia IT sekarang, mungkin secara tidak langsung menerapkan style arsitektur tertentu di kantornya masing-masing. Nah, architectural style ini bisa diterapkan yang pertama pada satu sistem saja. Sistem di sini artinya satu service saja misalnya. Atau bisa juga diterapkan dalam kumpulan service yang ada dalam sebuah sistem. Nah, implementasinya banyak teman-teman ya. Bahkan ada juga yang menerapkan architectural style ini di level repository atau source code atau code base ya. Walaupun itu kurang tepat ya sebenarnya ya. Penerapan architectural style itu lebih tepatnya pada sistem general ya. Nah, sistem general yang membutuhkan mungkin banyak service di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas ya apa itu terutama microservice dan monolithic. Ini yang paling populer, bisa dibilang paling populer, banyak diterapkan. Apalagi kalau monolitik mungkin tradisional ya, aplikasi yang bisa kita bilang di 2025 ini jadul barangkali. Nah, sementara microservice itu pendekatan yang lebih modern. Nah, munculnya mungkin sekitar 2014, maybe ya, sekitar 2014-an mulai ada gerakan style microservice, memecah sebuah monolit service menjadi service yang banyak tapi kecil-kecil.
Nah, walaupun tentunya ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Ya, tunggu. Sepertinya ada yang bertanya, saya cek dulu ya. Saya pakai Zoom-nya eh, di sini maksudnya di apa? Di browser ya. Jadi notifnya nggak terlihat. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau misalnya kita masuk ke perusahaan, nggak boleh ngubah struktur kode yang udah dikembangin karena berbagai hal. Ya, better kita tidak propose untuk mengubah existing arsitektur ya. Kalau levelnya arsitektur, mengubah struktur kode masih boleh diubah. Tapi kalau kita bicara arsitektur, sistem, arsitektur pattern, itu riskan untuk diubah ya, karena perubahannya pasti fundamental. Hari ini akan kita kenalkan arsitektur style itu contohnya gimana, arsitektural pattern contohnya gimana. Nah, tapi kalau struktur kode yang dimaksud itu desain pattern itu masih oke ya, masih oke nggak masalah, karena tatarannya di teknis implementasi. Oke, kalau misalnya teknologi itu udah lama dan waktunya udah harus diubah, tapi CTO-nya itu tidak mau dengan alasan, oke, kalau teknologi sudah lama, harus diubah. Nah, kalau memang teknologi yang lama itu tidak ada update ya, misalnya nih, sekarang saya pakai Golang versi 1.20 misalnya. Ternyata Golang udah misalnya ini ya, misalnya Golangnya itu udah nggak ada update sejak 5 tahun yang lalu. Artinya mungkin udah ditinggalkan oleh maintainernya, tidak ada update lagi. Maka sementara teknologi semakin berkembang jauh dan versi 1.20 Golang tadi saya tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan saat ini misalnya ya, maka perubahannya adalah kita harus migrasi ke service baru, kita harus revamp ya, revamp dengan teknologi yang baru. Kita pindah dari Golang yang sudah nggak di-maintain 5 tahun lagi, kita pindah cari tech stack ataupun framework ataupun bahasa pemrograman yang masih di-maintain tentunya ya, masih di-maintain. Misalnya, oh Python nih update terus nih. Coba kita revamp, bikin dari nol teknologi baru, kemudian nanti tinggal strategi migrasinya seperti apa. Nah, kan strategi migrasi ada banyak ya, ada banyak. Nah, itu kalau teknologi lamanya itu sudah tidak bisa diupdate. Tapi kalau sekedar update version, saya rasa sih itu masih make sense ya. Misalnya sekarang pakai PHP versi 5, sementara PHP sekarang mungkin udah versi berapa? 8, 10 maybe ya. Saya kurang paham. Mungkin teman-teman bisa cek PHP sekarang versi berapa. Sementara yang kita pakai misalnya versi 5 nih, ada beberapa fitur yang kurang oke dibandingkan fitur PHP terbarunya. Nah, terus kita masih bisa update ya update aja, itu nggak masalah sih. Kalau seperti itu better masih bisa diupdate, update aja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau alasannya karena belum paham teknologi. Nah, ini adalah penghambat kemajuan suatu organisasi ya. Si level seperti ini tentunya eh, kurang oke sebenarnya ya kalau memiliki C-level seorang CTO uh, dengan mental block semacam ini ya. Jadi kalau belum belum paham teknologi baru tidak mau diimplement. Nah, sebenarnya selevel C-level itu urusan teknis itu sudah seharusnya tidak menjadi pembatas ya. Karena seorang C-level itu seharusnya dia membahas hal-hal yang lebih strategis. Begitu ya. Nah, jadi kalau alasannya semacam ini, saya rasa sih tidak kurang adekuat ya sebagai alasan untuk organisasi itu berkembang. Ya betul. Apa yang harus itu kan bisa berkembang. Ya, kalau seperti itu ya karena kebetulan yang menolak adalah C-level, ya kita cuman misalnya developer biasa misalnya, staff gitu ya, atau mungkin lead atau mungkin departemen head, itu kan kuasanya kurang kurang ini ya, kuasanya kurang powerful ya dibandingkan C-level. Nah, tentunya bisa diajak diskusi ya, bisa diajak diskusi karena C-level itu seharusnya lebih banyak memikirkan hal-hal strategis, bukan hal-hal teknis. Teknis implementasi itu biar urusan bawahannya yang punya kemampuan untuk teknis.
Nah, jadi seharusnya seorang CTO fokusnya pada strategis nih. Apa keuntungannya kalau kita update version? Apa kelebihannya kalau kita punya fitur baru dengan teknologi yang baru? Apa keuntungannya ketika kita migrasi ke service dengan teknologi yang lebih baru? Nah, seharusnya pemikirannya di situ sih. Karena si level juga seorang CTO juga kerjaannya bukan cuma di bagian teks saja, tapi dia bisa seharusnya bisa memikirkan bagaimana tech team ya yang dia pegang menghasilkan solusi teknologi yang juga membantu rekannya, si level lainnya, misalnya di CEO lah atau mungkin di fundingnya ya, finance-nya, CFO atau yang lain. Nah, jadi seharusnya pemikirannya sih lebih strategis ya, bukan ke hal teknis. Nah, mungkin ini terjadi kalau di startup barangkali ya, karena di startup itu orangnya sedikit, mungkin developer pun bisa langsung diangkat jadi CTO, maybe ya. Jadi kemungkinan itu terjadi sih mungkin sekali ya, karena di startup bisa jadi CTO itu masih langsung hands on, turun langsung dalam project. Nah, itu bisa jadi. Tapi kalau di organisasi yang sudah firm, yang sudah besar ya, CV, PT barangkali, perusahaan global, nasional, multinasional, biasanya CTO sudah tidak mengerjakan hal-hal teknis seperti itu. Begitu ya. Nah, jadi untuk mengubah struktur code nggak masalah. Selama dia di tataran kode aja ya. Tapi kalau sudah di tataran yang lebih abstrak lagi, seperti architectural style, architectural pattern, nah itu riskan ya, itu riskan. Nah, nanti kita coba pelajari ini. Architectural style seperti ini contohnya, ada monolitik, ada microservice. Biasanya ketika terjadi perubahan architectural style, misal saya punya aplikasi e-commerce, dia secara teknis mengadopsi style monolitik. Monolitik itu artinya sistemnya itu ada di satu mungkin kasarannya ya, satu code base, satu repository. Jadi saya punya e-commerce, projectnya itu ada di satu repository. Repository mungkin teman-teman bayangkan GitLab atau folder lah ya, GitLab, GitHub, folder, Bitbucket. Jadi projectnya itu ada di satu folder itu. Di situ ada, padahal e-commerce kan luas ya. Ada produk katalog di situ, service untuk menata produk, ada juga service untuk kurir ya kan. Kurirnya apa aja yang bisa memfasilitasi user untuk belanja, mengirimkan barang, seller mengirimkan barang dan user menerima barang, termasuk service payment ya. Di situ juga ada. Nah, itu jadi satu semuanya tuh. Tradisional banget. Nah, untuk merubah e-commerce saya yang monolitik menjadi microservice, caranya gimana? Tidak lain adalah saya harus, yang paling mudah ya, saya mending revamp nih. Saya buat struktur code base baru di tempat lain, saya mulai pisahkan antar komponennya tadi, service produk sendiri, service kurir sendiri, service payment sendiri, bahkan mungkin saya bikin payment gateway sendiri, dan seterusnya ya. Autentikasinya sendiri, user service-nya sendiri. Kemudian saya bangun bertahap. Tapi yang lama itu tetap running, yang lama tetap running. Nah, nanti strategi pindahnya gimana ya, dari monolith ke microservice. Dari service monolithnya itu saya arahkan pelan-pelan. Misalnya bulan pertama saya pindahkan dulu nih service produknya dari monolith itu, tidak mengakses service produk yang ada di dalam service monolith itu, tapi ada di dalam service microservice yang saya buat di tempat lain. Nah, dipindahkan tuh satu-satu. Setelah semuanya pindah, tinggal nanti presentational layer-nya ya, presentational layer atau layer yang langsung terhubung ke klien atau user, tampilan ya, yang teman-teman lihat di aplikasi atau di browser, itu kita pindah menggunakan microservice. Nah, lama-lama service yang di monolith ini tidak kepake seluruhnya. Dan ini tentu butuh waktu lama ya. Nah, ini adalah contoh perpindahan architectural style itu makan waktu, costly. Karena memang tidak semudah mengubah kode ya. Nah, berbeda dengan teman-teman mengubah kode. Jadi kalau perpindahan architectural style itu memang karena banyak hal yang dirubah. Bayangkanlah architectural style itu kan blueprint atau style dari sebuah kota, ya kan? Misalnya di sini ada kota, di Jakarta misalnya ada kota dengan konsep kota tua. Tiba-tiba wali kota atau gubernurnya pengen ngubah style kota tua ini
Saya tidak mau lagi kota tua. Saya pengen kota ini stylenya adalah futuristic city, kota masa depan misalnya. Apa yang dilakukan? Tentu banyak hal kan ya yang dirubah ya. Setidaknya bangunan-bangunan tua itu akan dirobohkan semuanya, dihancurkan, direnovasi semuanya. Makan waktu dan makan tenaga, tentu makan ide juga ya. Ide perlu banyak orang yang berkontribusi di sana. Nah, teman-teman bisa bayangkan seperti itu. Perpindahan architectural style itu pada level yang cukup abstrak dan nantinya akan makan resource yang kita punya. Nah, sehingga pemilihan style dari arsitektur ini perlu dipertimbangkan ketika kick off ya, kick off desain ataupun planning ketika tahap analisis dari sebuah sistem. Nah, jadi sebelum kick off development, ketika analisis dan desain perlu dipertimbangkan style arsitektur yang sesuai. Apa saja yang dipertimbangkan? Tadi, scalability, availability, performance, maintainability, testability, modularity, fault tolerance, dan security-nya gimana. Nah, itu dipertimbangkan di awal. Walaupun tentu uh, apa yang teman-teman rumuskan sebagai architectural style di awal project itu mungkin seiring berkembangnya waktu juga akan ada penambahan, ya kan? Akan ada penambahan yang lebih detail. Bisa jadi penambahan itu di level architectural style, bisa jadi juga di level bawahnya, yaitu architectural pattern. Nah, sekarang kita bahas nih, bedanya architectural style dengan architectural pattern apa? Kalau architectural style itu sangat general ya, ibarat kota dia adalah style dari kota itu, maka architectural pattern ini ada di tataran level yang lebih rendah dibandingkan architectural style. Architectural patterns ini bisa dibilang mirip dengan design pattern tapi di level arsitektur. Nah, karena kalau design pattern kan dia adalah kumpulan dari solution yang sudah biasa diterapkan ya dalam object oriented design, object oriented software ya, di mana ada beberapa aspek yang dibahas dalam design pattern, terutama bagaimana pembentukan sebuah objek, kemudian behavior dari sebuah kelas atau objek dari suatu kelas, kemudian juga struktur atau relasi atau hubungan antar kelas dan objek. Itu kan yang dibahas di design pattern. Nah, architectural pattern juga mirip seperti design pattern, tapi levelnya ada di arsitektur. Di mana architectural pattern itu sama, solusi yang sudah terbukti ya di dunia industri, di dunia akademisi juga tentunya populer, diterapkan di real world IT problem di tataran arsitektur, dan biasanya architectural patterns itu solve sama seperti design pattern, dia solve problem yang sudah ada ya, problem yang sudah ada sebelumnya. Biasanya problem A diselesaikan dengan desain B. Problem C biasanya sih kebanyakan diselesaikan dengan desain D misalnya. Mirip seperti desain pattern ya, hanya saja levelnya ada di level arsitektur. Nah, di level architectural patterns ini bukan hanya fokus kepada uh, mengapa suatu architectural pattern itu dipakai, tapi juga bagaimana. Nah, di dalam architectural patterns ini dibahas juga bagaimana solusinya dari architectural patterns itu dibahas dan diimplementasikan dalam suatu sistem. Nah, jadi kalau boleh dibilang architectural style itu hanya fokus kepada pilihan style in general secara abstrak, architectural patterns ini lebih detail karena dia menawarkan gimana caranya, gimana solusinya. Dan biasanya ketika merumuskan architectural pattern, itu teman-teman dihadapkan pada eh, apa namanya? Dihadapkan pada opsi ya, dihadapkan pada opsi, problemnya apa, konteksnya apa, kemudian solusinya apa. Nah, selalu tiga hal itu yang ditanyakan. Konteksnya apa, problemnya apa, solusinya bagaimana. Sehingga dipakailah pattern tertentu, architectural pattern tertentu. Nah, ini adalah konteks problem solution triplet yang menjadi bahan pertimbangan ketika memilih architectural patterns. Nah, architectural patterns sendiri ada banyak sekali, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di apa namanya di buku-buku, jurnal ataupun sekedar googling ya, browsing di internet, tanya ke AI tools. Ada banyak sekali architectural patterns yang dikembangkan dan sudah diterapkan di dalam industri.
sangat banyak dan sangat bervariasi. Nah, kalau saya boleh golongkan, secara umum ada 5 architectural patterns yang mungkin eksis sekarang ya dan juga digunakan di dalam industri. Yang pertama adalah operational patterns, structural patterns, distribution patterns, messaging patterns, dan data management patterns. Nah, kelima kelompok architectural patterns ini digolongkan berdasarkan banyak hal ya. Yang pertama misalnya operational patterns. Operational patterns ini biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi ya atau sistem ya, kita menyebutnya mungkin lebih tepat sistem ya. Sistem in general di mana operasional harian dari sistem itu berjalan. Nah, sehingga disebutlah operational patterns. Gimana cara operasinya? Siapa saja yang terlibat dalam operasi tersebut? Dalam suatu sistem ya, ada operasi apa saja, siapa yang terlibat, dan tentunya bagaimana implementasinya tergantung dari pattern-pattern yang ada di dalamnya. Nah, contoh operational pattern itu ada gateway aggregation. Nah, gateway aggregation itu kumpulan dari API gateway, nanti kita bahas ya. Kemudian ada gateway routing, sidecar, retry, external configuration store, dan BFF atau back end for front end. Kemudian ada structural pattern. Nah, structural pattern ini fokusnya adalah bagaimana komponen-komponen dalam sistem itu dipisahkan. Komponen dalam struktur sebuah sistem itu dipisahkan. Separation of concern-nya bagaimana. Nah, ada beberapa pattern ya dalam structural pattern seperti layers atau entire, di mana layers ini mirip seperti layer architectural style. Coba, ada nggak tadi ya? Nah itu, nomor 3 teman-teman ya, ada layer arsitektur. Bisa dibilang layer architectural pattern atau entire itu adalah salah satu implementasi dari architectural style layer architecture. Nah, karena kan tadi definisi di awal ya, software arsitektur, satu software arsitektur bisa punya satu style arsitektur atau mungkin 2 atau beberapa, tapi umumnya satu style. Di dalam satu style itu bisa punya beberapa architectural pattern. Nah, di dalamnya implementasinya mungkin bisa banyak desain pattern yang dipakai. Kemudian ada MVC, ini salah satu yang populer ya, model view controller, dan penerapan MVC bahkan bukan di level arsitektur. Kebanyakan MVC diterapkan dalam code base teman-teman ya. MVC ini banyak diterapkan bukan di level arsitektur, bahkan dalam code base. Semua architectural pattern ini juga banyak yang diterapkan dalam level code base atau repository atau folder lah, folder project IT teman-teman. Misalnya bikin website di folder X ya, folder profil web misalnya. Nah, MVC diterapkan di dalam folder tersebut, diterapkan dalam kode yang ada di dalam folder repository tersebut. Kebanyakan architectural pattern diterapkan dalam code base ya, repository. Kemudian ada model view presenter, model view model, pipes and filters, broker, client server, ini yang tradisional tapi konsep yang sudah sangat lama ya, client server itu sampai sekarang, tapi masih dipakai juga, masih relevan juga. Dan ada peer-to-peer. Kemudian untuk distribution pattern ini bagaimana service-service yang ada di dalam sistem itu didistribusikan. Apakah dia centralized atau dia terdistribusi. Nah, kalau dia terdistribusi, kebanyakan sih yang dimention dalam distribution patterns itu terdistribusi ya, sistemnya terdistribusi, tidak centralized. Contohnya API gateway. Nah, nanti kita coba bahas ya, API gateway itu apa, kemudian selain itu ada service discovery, load balancer, circuit breaker patterns, bulkhead, strangler, event sourcing, command query, responsibility, segregation ya, CQRS, yang kita sempat bahas sedikit ketika clean code ya kalau nggak salah ya, tapi penerapannya pada CQRS-nya itu kita terapkan pada function. Nah, masih ingat nggak? Command query responsibility segregation yang ada pada clean code, terutama ketika membahas function. Ketika kita deklarasikan function, kita harus pisahkan nih, mana function yang mereturn value dan mana function yang hanya melakukan step by step algorithm. Nah, konsep command query responsibility segregation yang clean code dari Uncle Bob itu sebenarnya
mengadaptasi ya apa yang ada pada distribution patterns ini. CQRS Architectural Patterns. Nah, jadi eh, dipisahkan tuh antara function yang kalau di clean code kan cuma dibahas dalam function ya, tapi kalau architectural patterns tentu yang dibahas adalah sistem ya. Mana sistem yang bisa memberikan respon dan mana sistem yang tanpa respon lah. Kasarnya seperti itu. Tanpa respon tapi dia melakukan step by step algorithm. Entah itu misalnya menyimpan data misalnya atau apapun lah ya yang bisa dilakukan oleh sebuah service. Kemudian ada juga saga pattern. Kemudian selain distribution pattern, structural patterns, operational patterns, ada juga messaging patterns, di mana messaging patterns ini terutama dipakai untuk service-service atau sistem ya secara umum yang service utamanya itu adalah terkait dengan proses pengiriman pesan, pengiriman, penulisan, penerimaan pesan. Nah, contohnya adalah PubSub, Publish Subscribe. Kemudian ini mungkin nanti kita jelaskan juga karena termasuk salah satu teknologi modern yang banyak dipakai ya teman-teman ya. Kemudian ada message queue, antrian pesan, di mana sebenarnya konsepnya mirip seperti PubSub ya. Sebenarnya mirip seperti PubSub. Ada competing consumers dan get letter key. Nah, ini beberapa architectural patterns yang dipakai dalam messaging patterns. Nah, misalnya teman-teman mau bikin aplikasi chat ya, aplikasi untuk perpesanan messaging seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain, kemungkinan architectural patterns ini akan sangat membantu teman-teman ya. Walaupun sebenarnya implementasinya bukan hanya pada aplikasi atau sistem untuk perpesanan ya, tapi sistem umum pun juga bisa seperti sekarang semua sistem kan ada notifikasinya ya kan. Hampir semua aplikasi yang teman-teman punya di handphone punya fitur notifikasi. Nah, notifikasi itu gimana caranya supaya dia bisa real time, supaya dia bisa tepat sasaran ya. Notifikasinya itu masuk ke user yang memang tepat. Jadi misalnya saya setelah transfer uang, notifikasinya ya masuk ke saya, bukan ke orang lain ya. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa pakai architectural patterns, messaging patterns, PubSub, terutama untuk mendapatkan fitur real time tadi dan ketepatan ke siapa pesan itu ditujukan. Nah, nanti ada konsep namanya topik ya atau channel. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nanti akan saya jelaskan mungkin lebih detail ya secara umum aja. Nah, nanti implementasinya mungkin akan teman-teman temui ketika teman-teman ada di industri ya. Mungkin engage dengan uh, apa namanya service tertentu, sistem tertentu dalam tempat organisasi teman-teman bekerja nanti. Selain itu ada juga yang fokusnya pada manajemen data. Nah, data management patterns diantaranya adalah repository, unit of work, data mapper, dan optimistic concurrency control. Nah, itu adalah beberapa architectural patterns yang sangat banyak dan mungkin akan terus berkembang ya teman-teman ya, akan terus berkembang. Kenapa hal-hal yang lebih teknis, architectural patterns ini kan lebih teknis ya, kalau teman-teman lihat dibanding architectural style, itu lebih banyak yang teknis ya karena hal-hal teknis ini kita bisa ngide dengan sebebas mungkin. Sama halnya ketika kita bahas desain pattern kemarin teman-teman ya. Ada tiga kategori, creational, behavioral dan creational, structural dan behavioral design pattern. Mana yang paling banyak di antara creational, structural dan behavioral design pattern? Mana yang paling banyak jenisnya atau tipe-tipenya? Yang paling banyak kan behaviornya, ya kan? Dibanding creational. Kenapa? Karena creational itu dia hanya bikin objek dan bikin objek itu ngidenya mungkin kita nggak bisa banyak-banyak bikin objek ya udah gitu aja, ya kan? Ada beberapa ide tapi tidak sebanyak behavioral pattern. Kenapa? Karena behavioral pattern itu membahas perilaku dari kelas dan objek yang potensi ngidenya itu sangat luas. Nah, sehingga behavioral pattern itu lebih banyak jenisnya. Nah, sama architectural pattern dengan architectural style, karena architectural pattern ini di sisi teknis, maka idenya, potensi ngidenya itu ada banyak. Teman-teman juga mungkin nanti ketika sudah uh, punya jam terbang bisa ngide juga barangkali untuk membentuk architectural patterns tertentu. Bisa jadi ya, why not? Nah, apa sih bedanya architectural style dan architectural pattern? Yang jelas tadi sudah disebutkan bahwa style ini lebih tinggi levelnya ya, lebih abstrak,
lebih konseptual dibandingkan architectural patterns, yang mana architectural patterns itu lebih nyata, lebih teknis, lebih implementatif, lebih konkret ya, dan juga spesifik dibandingkan architectural style. Tujuan dari architectural style juga untuk mendefinisikan ya komponen-komponen di dalam sebuah sistem itu seperti apa, strukturnya seperti apa, bagaimana mereka berkomunikasi, tapi di level yang general ya, general way. Sedangkan architectural patterns, dia menyediakan solusi-solusi yang memang sudah terbukti, sudah diimplementasikan di industri, dan juga memberikan guidance ya, bagaimana sebuah pattern dalam arsitektur itu harus diimplementasikan. Jadi lebih teknis dibandingkan architectural style. Architectural style juga fokusnya adalah bagaimana komponen itu bisa interaksi secara abstrak. Sementara kalau architectural pattern itu lebih spesifik, komponennya itu komunikasinya seperti apa, hubungannya bagaimana, dan bagaimana cara mereka bisa berkomunikasi. Nah, contohnya misalnya nih, pada architectural pattern, nanti kita coba pelajari ya, ada MVC, ada client server misalnya. Client server lah yang paling mudah. Client server berarti dalam sebuah sistem itu ada dua komponen, client dan server. Nah, di sini clear nih, client dan server. Dijelaskan juga, client server ini hubungannya bagaimana. Oh, klien akses server. Oke, klien mengakses server. Bagaimana klien bisa mengakses ataupun merequest kepada server? Oh, dijelaskan protokolnya apa, kemudian misalnya protokolnya via HTTP, HTTPS misalnya. Kemudian jenis apa namanya interface-nya kayak apa, protokol dan interface-nya gimana. Misalnya protokol HTTP, interface-nya adalah REST API misalnya dan seterusnya. Nah, itu bisa dijelaskan secara teknis. Sementara kalau architectural style, kita ambil microservice. Oke, microservices. Microservices kan jamak ya, plural. Ada service apa aja di dalamnya? Tidak dijelaskan secara teknis. Gimana hubungan service-service mikro yang ada di dalam microservice? Nggak dijelaskan dalam architectural style. Nah, jadi architectural style ini lebih kepada apa stylenya, kemudian kenapa itu dipilih. Nah, gitu doang, udah stop. Tidak membahas tentang implementasi detailnya seperti halnya architectural patterns. MVC misalnya, MVC jelas komponennya ada model, view, controller. Di situ juga dijelaskan bagaimana model view controller ini berinteraksi. Kalau di tataran code base ya, kebanyakan MVC diimplementasikan di level repository atau code base. Biasanya dari user, client itu melakukan request, diterima oleh controller. Dari controller akan menghubungi model, model akan akses database sesuai dengan request yang dimiliki. Kemudian data yang diambil model dikembalikan kepada controller. Kemudian controller akan tanya nih ke user nih, kita kira-kira usernya butuh tampilan apa enggak. Kalau dia butuh tampilan, maka data yang diperoleh controller dari model tadi akan diteruskan ke view. View akan mengenerate tampilan yang nanti bisa dilihat oleh user di layar monitor device-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, model view controller. Begitu pula layers misalnya, entire. Di dalam entire ini dijelaskan ada N itu angka ya, misalnya 1 tier, 2 tier, 3 tier, ada tier atau layer apa aja nih. Oh, presentation, ada business logic, ada data model misalnya. Kemudian bagaimana antar layer itu berkomunikasi. Nah, itu ada teknis implementasinya. Begitu juga PubSub misalnya, messaging patterns ya. Messaging patterns ini juga mengungkapkan hal-hal detail. Apa patternnya? PubSub. Oke, ada berapa komponen di dalamnya? Nah, di dalam PubSub ini komponen-komponennya antara lain ada publisher. Publisher itu adalah sesuatu ya, service yang mempublish message, mempublish pesan ya. Dia mengirimkan pesan lah. Kemudian ada subscriber. Subscriber itu siapa? Sistem yang menerima pesan. Nah, selain itu ada topik atau channel ya. Topik itu adalah semacam ID di mana publisher itu nanti akan mempublish suatu message, mengirimkan message ke topik tertentu. Nah, subscriber yang mensubscribe topik tertentu akan bisa membaca message yang diberikan oleh si publisher.
Nah, jadi topiknya ini nanti adalah ada di dalam broker ya atau server. Nah, jadi komponennya ada publisher, broker, di dalamnya ada channel atau topik dan subscriber. Nah, dan dijelaskan juga gimana cara hubungannya. Jadi publisher mengirim data ke topik tertentu yang ada di broker ya. Kemudian subscriber yang mensubscribe topik tertentu di broker yang sama akan bisa melihat message yang dikirimkan oleh publisher. Sementara subscriber lain yang tidak mensubscribe topik di dalam broker itu nggak bisa lihat message apa yang dikirimkan oleh publisher dengan topik tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan pattern-pattern yang lainnya ya, ada banyak teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau bisa disimpulkan bahwa architectural style itu lebih abstrak, kemudian karena levelnya abstrak, general ya, umum tinggi, maka uh, penentuan atau penetapan penggunaan architectural system, architectural style itu akan berpengaruh pada seluruh komponen dalam sistem tersebut, akan berpengaruh ke satu sistem yang ada. Sehingga kalau dia berpengaruh ke satu sistem yang ada, maka untuk merubah style arsitektur dari sebuah sistem akan sangat costly ya, akan sangat makan waktu, resource, tenaga. Berbeda dengan architectural patterns. Nah, perubahan architectural pattern juga sebenarnya costly juga ya, karena ini levelnya arsitektur ya. Lagi-lagi ya, walaupun architectural style dan architectural patterns ini berbeda, ketika ada perubahan ya sama-sama costly karena levelnya arsitektur menyangkut sebuah sistem atau mungkin lebih dari satu sistem. Sama-sama costly ketika ada perubahan. Namun perbedaannya bukan di masalah ketika ada perubahan ya, tapi pada implementasinya. Architectural patterns punya implementasi konkretnya, sedangkan style itu abstrak. Ibarat kota tadi, style kota itu berbeda ya. Style kota itu lebih general, sementara architectural patterns ini kalau boleh diibaratkan dalam suatu kota itu adalah blueprint untuk bangunan-bangunan atau distrik tertentu dalam sebuah kota. Misal kota Jakarta Selatan, stylenya mungkin modern, mungkin apa profesional atau apa pusat distrik bisnis barangkali. Nah, di Jakarta Selatan itu ada banyak distrik ya kan? Ada yang mungkin distrik fokusnya pada entertainment, ada distrik yang mungkin fokusnya pada business center, korporat di sana. Nah, distrik-distrik ini bisa diibaratkan sebagai architectural patterns. Setiap distrik yang ada di Jaksel, kalau teman-teman lihat ya, di Jaksel itu ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan style antar daerah atau mungkin kecamatan-kecamatan yang ada di Jaksel itu punya stylenya masing-masing. Nah, architectural patterns itu ibarat adalah uh, pattern yang digunakan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Selatan atau distrik-distrik tertentu yang ada di Jakarta Selatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebuah architectural style biasanya digunakan oleh satu software arsitektur ya. Software arsitektur ini mengimplementasi dalam suatu sistem itu satu atau dua barangkali, tapi umumnya hanya satu style. Nah, di dalam satu architectural style itu bisa mengimplementasikan banyak architectural patterns. Nah, kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, lantas apa bedanya architectural patterns dengan design pattern yang sudah kita bahas di kesempatan minggu lalu? Nah, kalau architectural patterns, implementasinya itu memang dia menawarkan implementasi, tapi tatarannya masih di level arsitektur. Sehingga yang dibahas oleh architectural patterns itu bukan hanya kode ya, bukan kode secara teknis yang dituliskan dalam script bahasa pemrograman tertentu, tapi dia sudah menyusun struktur sistem karena dia di level arsitektur, mirip seperti architectural style ya. Dia juga menyusun, menstrukturisasi bagaimana sebuah sistem itu terbangun ya atas komponen-komponen yang susunannya seperti apa, strukturnya bagaimana, kemudian interaksi antar sistemnya, antar komponen atau struktur itu seperti apa, itu diatur oleh architectural patterns. Sehingga level dari architectural patterns itu adalah entire system ya, satu sistem itu. Sementara kalau design pattern dia lebih bawah levelnya dibanding architectural patterns karena dia
bisa diimplementasikan di tataran kode ya, di tataran kode. Seorang developer junior pun bisa mengimplementasikan desain pattern dalam suatu project, dalam suatu code base. Scaling-nya pun berbeda ya. Architectural patterns ini di level sistem, sementara desain pattern itu levelnya mungkin script, kode, file bahkan ya. Mungkin ada yang hanya di tataran file saja. Bagaimana penggunaan kelas dan objek hubungannya, bagaimana cara bikin objek dengan desain pattern tertentu, bagaimana behavior kelas menurut desain pattern tertentu, bagaimana struktur dari kelas dan objek. Nah, itu dibahas di desain pattern. Tapi kalau bagaimana struktur komponen dari sistem yang lebih besar itu ada di architectural patterns. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Nah, kalau tujuannya sama tadi ya, architectural patterns itu level sistem, kalau design pattern itu levelnya adalah modul, kelas, atau objek ya yang ada dalam script kode. Nah, kalau fokusnya sendiri dari architectural patterns, fokusnya adalah part dari sistem. Bagaimana komunikasi antar komponen dalam sistem. Sementara kalau design pattern fokusnya ya kalau di object oriented programming bagaimana kelas dan objek berinteraksi, ya kan? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, gimana cara bikin objek dari kelas, ada banyak pattern di situ. Bagaimana menentukan behavior atau struktur kelas, itu juga dibahas di design patterns. Nah, impact-nya gimana? Kalau architectural pattern tentu impact-nya signifikan karena ada di tataran sistem, lebih luas, lebih besar ya. Sementara desain pattern ya dia lokal aja, mungkin sekedar error aja nggak jalan ya kan, bisa diperbaiki dengan cepat. Termasuk juga ketika ada error, perubahan desain pattern tentu lebih mudah dibandingkan perubahan architectural patterns. Kalau perubahan desain pattern bisa teman-teman lakukan mungkin sebagai developer ya, misalnya saya punya sebuah aplikasi. Aplikasi ini menganut object oriented programming paradigm. Kemudian di kodenya, di dalam kode service yang saya punya ini, dia mengimplementasikan design pattern factory method. Misalnya ya, jadi ketika bikin objek, itu ada factory-nya, ada pabriknya. Nah, saya pengen ubah, tidak dengan factory method, tapi misalnya pakai abstract factory. Nah, itu bisa dilakukan mungkin dalam waktu yang cepat. Katakanlah 1 bulan lah ya, 1 bulan mungkin bisa. 1 bulan mungkin bisa dan impact terhadap bisnisnya pun kecil. Impact-nya mungkin nggak ngefek apa-apa, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Tapi kalau teman-teman lihat perubahan pada architectural patterns, perubahan architectural pattern itu karena di level arsitektur, perubahannya ada di sistem, dia lebih costly dan makan waktu yang lebih lama, makan resource, makan waktu, tenaga, biaya juga, dan sulit ya. Misalnya nih, saya punya aplikasi di architectural patterns-nya MVC misalnya. Jangan lupa, di dalam architectural patterns itu juga bisa melibatkan desain pattern ya. Jadi misalnya dalam satu sistem ada style ya, dalam satu arsitektur ada satu style, dalam satu style itu bisa punya beberapa architectural patterns. Nah, dalam architectural patterns itu bisa mengimplementasikan beberapa desain patterns. Nah, misalnya saya punya sistem dengan patterns MVC misalnya. Di dalam MVC itu ada desain patternnya, object oriented programming. Kemudian saya pengen ubah, saya nggak mau pakai MVC misalnya, tapi saya mau pakai yang lain, misalnya layer. Nah, ini perubahannya bisa sangat fundamental, makan waktu kalau kita pakai repository atau code base yang sama. Perubahan architectural patterns, kalau menurut saya lebih efisien kalau kita bikin di service baru. Service baru, bikin dari nol, revamp ya, layernya, ibaratnya bikin project baru lah ya, bikin project baru, kemudian nanti lama-lama dimigrasi pelan-pelan dengan strategi tertentu. Nah, karena kalau kita ubah aplikasi ini MVC, kenapa pakai MVC? Karena alasannya apalagi ya, apalagi kalau alasan penggunaan arsitektur pattern itu karena terpaksa. Terpaksa di sini maksudnya gimana? Misal, saya mau bangun sebuah aplikasi dashboard untuk HR misalnya ya, aplikasi HR Information System, HRIS. Saya mau bikin HR Information System, kemudian saya pakai MVC. Nah, kenapa MVC? Ternyata alasannya karena saya pakai framework
X, katakanlah saya pakai framework Laravel, di mana framework Laravel itu mengharuskan ya, atau framework Laravel itu kebetulan dirancang dengan pendekatan pattern MVC. Sehingga mau nggak mau, karena saya pakai Laravel, terpaksa implementasikan MVC di sistem informasi HR yang akan saya bangun. Nah, kalau kita menentukan architectural patterns karena terpaksa, dipaksa oleh framework, maka perubahannya akan sangat sulit dan mungkin bisa dibilang mustahil. Karena kita bergantung pada framework, frameworknya itu pakai pattern tertentu, terus kita mau ubah. Nggak MVC lah, saya mau ubah jadi layer. Tentu makan waktu dan bisa dibilang mungkin mustahil ya. Bisa nyenggol kemana-mana, bisa ada bug yang tidak terduga dari perubahan tersebut. Nah, better mungkin lebih bagus ya HR sistem informasi yang existing, biarkan seperti itu. Sedikit-sedikit kita mulai project baru dan nanti kita migrasi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman gambarannya ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, ini adalah analogi tadi ya. Sudah saya sampaikan juga di awal bahwa satu arsitektur ya, arsitektur sebuah sistem itu bisa mengandung beberapa style, tapi umumnya satu style. Kemudian satu style itu bisa punya beberapa architectural pattern. Nah, di dalam architectural pattern, teknisnya itu bisa mungkin mengandung banyak desain pattern. Nah, kalau architectural style itu adalah style dari sebuah kota, maka architectural pattern itu bisa dibilang adalah style dari area tertentu di dalam kota, kecamatan di dalam kota, atau mungkin distrik tertentu di dalam suatu kota. Misalnya di Jaksel ada SCBD ya kan, Sudirman Central Business District misalnya. Tentu stylenya berbeda ketika teman-teman berkunjung ke sekitar kampus Cakrawala di Kemang ya kan, beda kan stylenya. Nah, itu patternnya berbeda. Di dalam architectural patterns itu ada desain pattern yang bisa punya banyak desain pattern bermacam-macam. Nah, desain pattern ini ibarat blueprint atau template untuk gedung-gedung di area tertentu atau di pattern tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun desain pattern tidak kalau architectural pattern biasanya ada style tertentu yang cocok dengan pattern tertentu. Kayak tadi ya, saya sudah jelaskan ada layered arsitektur, itu cocok dengan pattern layer atau entire. Nah, kemudian ada yang lain. Nah, artinya terkadang architectural pattern itu bisa dikelompokkan juga berdasarkan architectural style atau view ya, pandangan, sudut pandang terhadap suatu desain arsitektur. Sementara kalau desain pattern dengan architectural pattern itu bisa dibilang nggak ada hubungannya ya. Arsitektur pattern apapun bisa mengimplementasikan desain pattern apapun. Nah, jadi tapi kalau architectural pattern dengan architectural style itu ada beberapa style itu yang sangat cocok atau identik dengan architectural pattern. Sehingga pattern tersebut bisa kita kelompokkan berdasarkan stylenya. Nah, sementara desain pattern dengan architectural pattern itu bebas aja ya. Patternnya A, architectural patternnya A, kemudian desain patternnya Z, boleh-boleh aja, nggak masalah. Begitu kurang lebih ya. Nah ini jadi kajian malam hari ini cukup konseptual teman-teman ya, tetap tapi setelah ini kita akan coba bahas beberapa hal teknis yang mungkin akan teman-teman temui ya, akan teman-teman temui. Nah yang pertama kita coba bahas architectural style. Nah tadi kita bahas ada banyak architectural style. Yang pertama adalah monolitik. Monolit atau monolitik ya. Monolit ini bisa dibilang architectural style yang sangat tradisional ya. Dan mungkin sekarang mulai ditinggalkan. Walaupun tidak sepenuhnya ya, karena ada beberapa juga project yang cocok arsitekturnya dengan monolit. Nggak ada masalah juga dengan monolit ya. Monolit itu artinya adalah semua komponen dari aplikasi atau suatu sistem itu ada di satu rumah yang sama, di satu kamar yang sama, di code base atau repository yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat ilustrasinya ya. Ketika teman-teman punya mobile aplikasi atau bisa juga lewat web di browser, itu mengakses service tertentu, katakanlah e-commerce, teman-teman punya, misalnya saya punya uh, tokolintang.com misalnya. Nah, tokolintang.com ini dibangun hanya dari satu code base repository saja. Hanya satu code base, satu repository. Bayangkan satu folder di GitLab atau GitHub teman-teman.
Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di dalam folder saya itu ada service macam-macam. User management ada di sana, kemudian product management ada di sana, untuk payment juga ada di sana, kurir untuk shipping juga ada di sana. Semuanya ada di satu tempat. Bayangkan besarnya ya, besarnya folder itu, size-nya besar banget. Service-nya besar banget. Nah, dari semua service itu mengakses ke database. Nah, database-nya mungkin bisa satu atau beberapa cluster atau mungkin beberapa tipe database bisa juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang lebih modern adalah pendekatan microservices. Alih-alih saya punya e-commerce yang tercentralized di dalam satu code base repository, di mana ketika saya mau ubah, misalnya saya pengen ubah fitur di user management, authorization-nya misalnya yang sebelumnya cuman pakai apa namanya encode misalnya untuk passwordnya misal pakai hash 64 misalnya atau yang lain ya, saya pengen authorization-nya sekarang pakai JWT misalnya, JWT ya, JSON Web Token. Nah, perubahan itu saja akan bisa mengakibatkan satu source code karena ketika deploy, jadi saya nambahkan fitur itu, ketika deploy otomatis saya deploy satu service itu semuanya. Semua service saya deploy bersamaan karena satu code base. Berbeda dengan microservice. Dengan microservice maka kita bisa pisahkan service-service yang punya kepentingan atau tujuan tertentu di satu service atau code base yang terpisah. Account microservice sendiri, kemudian shipping service-nya sendiri untuk kurir, produk katalognya juga berdiri sendiri di code base yang berbeda, server yang berbeda, dan bahkan mungkin database-nya juga database yang berbeda. Nah, seperti ilustrasi ini, teman-teman bisa lihat ya, ada account microservice sendiri, inventory microservice-nya sendiri, shipping microservice-nya sendiri, dan masing-masing punya database. Nah, tapi bisa juga sih database-nya sama, bisa juga. Nah, itulah yang disebut microservice. Dengan microservice seperti ini, maka ketika kita mau menambahkan fitur pada service tertentu, misalnya saya mau menambahkan fitur pada shipping, shipping aja nih, pada kurirnya, maka yang saya perlu ubah adalah service shippingnya aja. Ketika deploy ya saya hanya deploy shipping service-nya, nggak perlu saya deploy inventory, saya deploy account, saya deploy juga produk atau yang lain. Aplikasinya saya deploy ulang juga nggak perlu. Nah, tapi kalau monolitik, begitu ada satu perubahan, maka semuanya akan ketika deployment, semuanya harus dideploy bersamaan. Bahkan mungkin aplikasinya pun harus, aplikasinya pun kalau dia ada di monolith ya, website-nya ada di monolith ya, website front end yang diakses usernya sekalipun juga harus ikut deployment. Dan pasti deploy dengan size project monolith itu lebih besar dan lebih lama, ya kan? Sementara kalau microservice mungkin deploy-nya nggak makan waktu bermenit-menit atau berjam-jam, mungkin hanya sekian detik selesai deployment-nya. Bisa jadi, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah dua architectural style yang sampai saat ini pun masih banyak digunakan, monolith dan microservices. Nah, bedanya apa? Nah, ini ada perbedaannya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Secara umum sudah saya rangkum tadi ya. Nah, sekarang kita ke beberapa contoh architectural pattern. Yang paling tradisional adalah ini, client server. Komponennya apa saja? Karena architectural pattern, maka dia menjelaskan komponennya apa saja, bagaimana komunikasinya, kemudian hubungannya apa, dan bagaimana cara komunikasinya. Nah, client server arsitektur ini kan sebenarnya cuma klien merequest ke server, server memberikan respon, selesai. Gitu doang. Jadi client server architectural pattern ini mungkin bisa dibilang salah satu architectural patterns yang paling tua ya dalam dunia arsitektur software. Secara umum sih seperti ini. Dan ini masih banyak diterapkan sampai sekarang, masih banyak sekali bisa dibilang ini fundamental dari koneksi antar sistem ya di internet terutama. Teman-teman punya service e-commerce, punya service untuk WhatsApp notification, service untuk email, biasanya sih menggunakan pendekatan client server architectural pattern yang paling simple ya. Nah, selain ada client server architectural pattern, ada juga architectural pattern MVC. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan juga ya. Ada 3 komponen model view controller, di mana model itu kaitannya dengan data, biasanya dia yang terhubung ke database. View itu adalah menangani
permasalahan user interface atau tampilan ya yang disajikan kepada user di layar monitor, sementara controller itu sebagai jembatan antara view dan model. Nah, jadi skemanya adalah user atau klien ini akan mengakses endpoint tertentu dari controller. Controller akan mengakses model untuk meminta cariin data yang diminta oleh si user. Model ketika nanti berinteraksi transaksi dengan database, dapat datanya dikembalikan ke controller. Controller ini kalau usernya minta data doang, tidak perlu ditampilkan dalam web, maka dia bisa langsung kirimkan datanya ke user. Tentunya dengan format yang proper ya, entah itu JSON, JavaScript Object Notation, atau XML misalnya, atau SOAP, atau yang lain ya. Atau mungkin sekedar plain text atau HTML biasa. Nah, tapi kalau usernya ini minta ditampilkan dalam user interface yang oke, yang proper, maka controller akan menghubungi view untuk minta view untuk data tertentu. Saya minta dong tampilan untuk profil user. Nah, dia kasih tuh, nih tampilannya kayak gini. Presentation layer-nya kurang lebih kayak gini. Silahkan datanya diisi. Jadi controller akan mengisi data yang dari model, kemudian masukin ke dalam view yang disediakan oleh view, user interface-nya, kemudian disajikan dari controller ke user. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan MVC ini kebanyakan diterapkan di tataran code base ya. Nah, maka banyak platform atau framework yang mengadopsi pattern MVC. Misalnya Laravel, apalagi itu ada selain Laravel, CodeIgniter juga ya, CI itu juga pakai MVC. Atau bisa juga build sendiri ya, teman-teman bisa bikin sendiri, misalnya pakai Golang, tapi architectural pattern-nya teman-teman create sendiri, bangun sendiri bisa juga. Node.js juga bisa kita implement MVC ya. Begitu. Nah, MVC ini memang cukup terkenal, terutama di tahun 80-90-an untuk desktop application dan web. Nah, makanya PHP juga masih banyak tuh yang pakai MVC. Ada juga pattern API Gateway. Nah, API Gateway ini adalah salah satu arsitektur pattern yang juga populer ya di era software engineering modern saat ini. Nah, di mana API Gateway itu bisa dibilang sebagai gateway atau sebagai gerbang ya. Jadi ketika teman-teman punya aplikasi, misalnya mau cek produk apa saja yang ditawarkan oleh suatu toko online, maka aplikasi akan merequest dengan arsitektural pattern client dan server, mirip ya, tapi request-nya tidak langsung ke server produk. Karena kita mau lihat daftar produk ya, tidak langsung ke server produk, tapi ke server gateway. Di server gateway ini dia akan melakukan banyak hal, mulai dari misalnya cek ini usernya terdaftar atau bukan, valid atau bukan, autentikasi ya. Siapa nih? Kemudian setelah autentikasi, oh ternyata Lintang misalnya. Oh ternyata Lintang. Setelah tahu Lintang misalnya, otorisasi yang kedua. Lintang ini di sistem toko online bisa ngapain aja ya? Apakah dia boleh melihat daftar produk misalnya? Kalau boleh ya dikasih. Nah, dan dia cek beberapa hal, ada beberapa hal yang dilakukan. Bisa jadi rate limitation untuk membatasi request yang masuk ya karena mungkin rame gitu. Karena mungkin rame kita batasi nih. Yang bisa melihat misalnya cuman 1000 user per detik misalnya. Kemudian di autentikasi, authorization, bisa juga perubahan protokol. Jadi dari aplikasinya ke API Gateway itu HTTP request misalnya, protokolnya HTTP, tapi karena requestnya itu misalnya untuk kirim email, maka gateway ini harus menghubungi server untuk email, di mana server email biasanya SMTP. Nah, itu bisa dari gateway dirubah tuh, bukan HTTP tapi jadi SMTP. Atau misalnya terkait file upload atau download, berarti protokolnya adalah FTP ya, File Transfer Protocol. Atau misalnya mau messaging ya, untuk notif PubSub tadi, kita bisa pakai MQTT misalnya, protokol, dan lain-lain, ada banyak protokol. Nah, itu kurang lebih yang dilakukan API Gateway. Jadi dari kalau kita hubungkan dengan client server pattern, jadi dari client itu tidak langsung ke server, tapi ada semacam server di tengah
server in the middle ya, antara klien dan server. Jadi dari klien ke server gateway, dari server gateway baru ke server yang memang dituju. Nah, kurang lebih itulah API gateway. Nah, dengan API gateway ini tadi bisa menambahkan rate limiter, bisa menambahkan load balancer, authorization, autentikasi, dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh API gateway. Ada juga ini, BFF Architectural Pattern. Apa tuh BFF Architectural Pattern? BFF Architectural Pattern ini fokusnya adalah bagaimana, nah mirip sebenarnya seperti API Gateway, tapi dari klien ke API Gateway, kemudian ke API yang sesungguhnya, dari API yang sesungguhnya membalikan respon, dari API Gateway dia akan membalikkan respon, tapi respon yang dibalikan oleh API Gateway itu sudah disesuaikan dengan user interface dari device atau dari user interface klien yang mengakses. Nah, jadi gampangannya BFF Architectural Pattern itu mirip seperti API Gateway, tapi API Gateway-nya ada satu tambahan peran. Perannya adalah mengubah respon dari server itu supaya sesuai dengan tampilan dari aplikasi atau tampilan dari user interface di sisi klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahkan beberapa back end for front end architectural patterns itu juga respon dari gateway-nya ini ya, respon dari gateway-nya itu berupa data yang bisa langsung di-render di aplikasi atau di website atau di interface dari suatu sistem tersebut. Nah, jadi respon dari gateway-nya itu sudah disesuaikan dengan tampilan dari user interface yang dipegang oleh klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini contohnya, yang sebelah kiri itu adalah API gateway biasa, yang di sebelah kanan itu adalah API gateway dengan pendekatan back end for front end. Jadi dipecah dia berupa microservice. Kalau teman-teman akses lewat mobile, itu nanti respon yang didapat dari API gateway-nya berbeda kalau teman-teman akses dari website. Nah, karena website mungkin butuh data lebih banyak karena tampilannya kan lebih besar ya. Sementara mobile kan mungkin tampilannya lebih sempit, ada beberapa data yang tidak perlu dimunculkan oleh mobile. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah BFF Architectural Pattern atau back end for front end. Kemudian terakhir ada PubSub Architectural Pattern. Nah, ini mungkin tadi sebenarnya sudah saya jelaskan secara singkat ya, di mana di PubSub ini ada beberapa komponen di dalamnya, yaitu publisher yang mengirimkan data, kemudian ada broker, itu sebagai servernya, kemudian ada subscriber, itu adalah service yang mendengarkan ya, atau menerima data. Nah, publisher akan mengirimkan data ke topik tertentu atau channel tertentu di broker, kemudian hanya subscriber yang tahu topiknya atau subscribe ke topik tertentu yang akan mendapatkan message yang dikirimkan oleh publisher. Antara publisher dan subscriber ini tidak perlu saling tahu ya. Jadi publisher nggak perlu tahu siapa nih service yang subscribe, begitu pula subscriber. Subscriber nggak perlu tahu siapa nih yang ngirim data. Nah, sehingga fokusnya adalah bagaimana data itu bisa ditransmisikan secara real time. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah beberapa architectural pattern yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya, walaupun hanya kulitnya aja nih, client server, MVC, kemudian API gateway, ada back end for front end, dan publish, subscribe, PubSub architectural pattern. Nah, itu dia materi kita malam hari ini teman-teman. Semoga jelas ya, clear, bisa dipahami, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah berkarir di dunia IT, mungkin ada beberapa yang, oh ini saya temuin nih di kantor saya, atau oh saya terlibat nih di project yang kayak gini, barangkali ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya cek di chatnya dulu ya. Oke. Oke. PubSub MQTT, yes, betul. Kalau di MQTT biasanya protokol untuk ini ya, IoT ya, Internet of Things. Jadi ada hardware yang publish data, nah terus nanti yang subscribe ini biasanya service IoT platformnya ya, back end dari suatu aplikasi dashboard biasanya dia subscribe. Terus datanya dapat, nah bisa ditampilkan di
di dashboard. Atau sebaliknya, subscriber berupa hardware, bisa juga. Atau dua-duanya hardware, publisher hardware, subscribernya hardware. Jadi misalnya publishernya itu hardware microcontroller dengan tombol. Nah, ketika saya tekan tombolnya, dia publish data ke topik tertentu. Nah, nanti di sisi subscriber, dia subscribe ke topik tertentu, ada yang ngirim nih, ada yang ngirim data, tombol dipencet. Nah, kemudian di hardware subscriber, dia menyalakan alarm misalnya. Nah, itu lumrah ya, MQTT, betul sekali Mas Febri ya. Nah, barangkali Mas Febri main hardware juga ya. Nah, untuk PubSub ini contoh teknologinya adalah misalnya RabbitMQ, apalagi itu Kafka ya, kemudian Pulsar itu punyanya Apache kalau nggak salah ya. Nah itu terus di hardware juga banyak, HiveMQ ada, Mosquito barangkali klien yang paling banyak dipakai teman-teman hardware ya untuk testing. Nah seperti itu. Oke, ada lagi BE Express Dev rata-rata pakai itu Pak. Apa tuh itu? Oke, kelewat ya saya, sorry. Di awal belum scan, oke nanti saya tampilkan lagi teman-teman ya. BFF ini buat kontrol di BE-nya rada susah. Secara teknis iya ya. Jadi di back-end-nya itu memaksakan kita membuat microservice di mana setiap microservice itu punya respon yang berbeda, tergantung user interface-nya, ya kan? Kalau yang akses mobile itu nanti data responnya begini, tapi kalau dia akses lewat website, responnya akan lebih banyak misalnya. Betul. uh, Agak effort ya, cukup effort di bagian belakangnya. Tapi ini akan mempermudah teman-teman front end, ya kan? Nah, sekali lagi, kembali lagi ke slide pertama kita, Mas Vino ya. Masih ingat nggak? Hukum dari arsitektur itu adalah trade-off. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, oke ya. Jadi slide kita bersambung ya semuanya ya, teman-teman ya. Saling terhubung sebenarnya. Nah, ketika kita milih BFF, back end for front end, artinya ya kita paham keunggulannya, teman-teman front end ini nanti akan dimudahkan. Tapi impact-nya ya teman-teman back end nih, mungkin BFF itu diterapkan karena developer di perusahaan saya misalnya ternyata banyak orang back end-nya nih dibanding front end. Nah ya udahlah kita coba pakai back end for front end lah karena front end-nya misalnya cuma 2 orang misal ya. Oke. Redis juga sudah bisa PubSub ya Pak. Redis itu teknologi storage, bukan storage, database ya. Lebih tepatnya memory database. Penyimpanan data di in memory. Nah jadi database itu tidak ada kaitannya secara general terhadap architectural pattern. Nah di slide juga sebenarnya teman-teman bisa lihat nih. Bisa lihat di mana ya contohnya ya. Oh nih di architectural pattern dia tidak menyebutkan, kalau lihat gambarnya ya, tidak menyebutkan database itu ada di mana. Nah, jadi database itu memang ada di luar suatu sistem. Nah, Redis itu termasuk database. Jadi dia tidak tidak bergantung ya, tidak bergantung pada pattern yang dipakai. In memory database biasanya untuk misalnya menyimpan data temporary seperti halnya kalau di front end itu ada local storage, session storage itu bisa di caching di Redis, ya kan? Aska caching ya, betul. Caching ya tadi si Redis ya, betul. Ada Redis, ada apa lagi yang buat caching? Yang berupa SQL misalnya SQLite ya kan? Kemudian Aerospike itu juga bisa tuh buat caching ataupun teknologi yang lain. Ya, walaupun responnya datanya sama tetap dibedain Pak. Iya, kalau yang BFF tadi ya, bahkan setiap user interface ada yang menyarankan ya, dalam back end for front end itu bahkan setiap service, misalnya nih, saya punya service mobile app-nya ini nanti menghubungi back end-nya itu di service yang berbeda. Walaupun mobile sama website-nya itu sama. Jadi misalnya saya punya website tokopedia.com. Saya punya misalnya ya tokopedia.com ya. Kemudian saya punya aplikasi Tokopedia. Itu adalah aplikasi yang sama, isinya sama, tapi beda tampilan aja. Nah, back end for front end itu kalau bisa aplikasi itu mengakses back end yang berbeda dengan website. Jadi aplikasi ngakses kemana, website ngakses kemana, tapi responnya itu mirip.
Hanya saja di mobile mungkin responnya ada yang dikurangi karena tidak semua data ditampilkan. Sementara website karena dia tampilannya mungkin lebih banyak, ada banyak data yang ditampilkan, dia dapat data yang lebih banyak, tapi data antara mobile dan webnya ini tetap konsisten. Nah, karena mungkin dari database yang sama. Nah, begitu. Iya, 3 repo itu yang dirubah, betul. Betul. Nah, Mas Vino paham nih maksudnya, betul. Ya, saya rasa Mas Vino udah paham nih, betul. Kalau ada perubahan maka 3 repo itu diganti, betul. Tapi ya ada tapinya nih. Bisa jadi karena sebenarnya BFF itu kan mengikuti API gateway ya, mengikuti API gateway architectural pattern. Maka ketika ada perubahan, sebenarnya yang dirubah itu tidak harus dari dari apa namanya API gateway yang ada di BFF ya, mobile BFF, desktop BFF, public BFF. Perubahannya bisa jadi kita hanya cukup lakukan di mobile BFF, desktop BFF, dan public BFF hanya untuk mengubah interface atau struktur dari respon yang diberikan kepada front end-nya. Nah, ini bisa diakalin sebenarnya. Tapi secara general, kalau pertanyaannya berarti jika ada perubahan harus merubah 3 repo itu, misalnya ada 3 ya, iya. Nah, tapi secara teknis bisa diakali. Kita bisa ubah interface-nya aja. Nah, kan Mas Vino dan teman-teman semua sudah belajar tuh ya, apa namanya penggunaan abstrak class interface itu sebagai kalau di Golang mungkin struct ya, Java interface itu kita bisa ubah di interface-nya aja. Jadi datanya mungkin dari belakang ini sama, tapi interface yang diimplementasi di mobile, desktop, dan public BFF itu berbeda. Begitu. Ya, cukup ya, saya rasa teman-teman ya. Nah, terakhir nih, benar-benar terakhir sekarang. Terakhir, ada ralat dari pengumuman di kesempatan minggu lalu. Kemarin saya bilang pakai Aerospec ya, tapi setelah tadi sore ada kumpul dosen, ternyata diharapkan tugas akhirnya itu final UAS-nya ya, ujian akhir semesternya itu diharapkan berupa project. Nah, maka pengumumannya cukup satu baris saja seperti ini. Ujian akhir semesternya nanti berupa individual coding stuff, alias ya teman-teman ngoding ya. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Gitu doang. Ada yang tanya mungkin berapa jam nanti? Atau gimana teknisnya? Atau yang lain gitu? Gimana? Ada pertanyaan? Boleh langsung on mic ya teman-teman ya. Karena tadi Zoom saya ada di browser. Kalau ada pertanyaan. Kira-kira kalau coding stuff itu mungkin nanti misalnya gini. Saya punya UML class diagram nih. Nah, misal ya. Coba deh langsung deh cari UML class diagram. Nah, misal ya. Misalnya saya punya diagram seperti ini. Nih, misalnya begini. Coba saya buka. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya UML class diagram seperti ini. Coba teman-teman implementasikan teknisnya dalam sebuah script programming. Bahasa pemrogramannya mungkin bebas ya. Saya mungkin akan bebaskan. Mau Python boleh, C++ boleh, mau Java juga boleh, silahkan. Begitu barangkali ya. Nah, kurang lebih. Jadi implementasikan ini, kemudian push ke GitLab atau GitHub masing-masing, kemudian nanti kumpulkan di si akad, di Edlink, sorry ya, di Edlink. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kayak gitu gimana? Kira-kira butuh berapa jam kira-kira kalau kayak gitu? Ya, gimana Mas? Sorry. Sebelumnya Buka PPT kan ya Pak? Gimana? Sorry, satu-satu. duluan aja Mas duluan. Ya, Oke, silakan. oke. Boleh buka PPT kan ya Pak? Boleh. Jadi gini, karena berupa project, jadi teman-teman nggak harus apa namanya, nggak harus masuk ke Zoom atau masuk ke autoproctor, nggak. Jadi yang penting kerjakan terus upload sesuai dengan batas waktu yang ada di Adlink. Keterlambatan tidak ada toleransi ya, tidak ada toleransi pada keterlambatan. Gitu doang sih. Jadi ibarat kayak ngerjain tugas. Nah, jadi tapi tugasnya itu nanti akan dibuka di jadwal ujian. Jadwal ujiannya hari apa? Hari Kamis Sabtu kan ya? Kalau kan ini ada 3 kelas nih. Kalau nggak salah Kamis Sabtu jam jam malam lah, jam malam, Sabtunya siang. Nah, nanti tugasnya akan dibuka di situ. Tugas ujian akhirnya akan dibuka. Kira-kira butuh berapa jam, teman-teman? Ada suggestion?
Tentunya nggak segampang ini ya UML diagramnya ya. Kita cari yang agak complicated deh. Kalau bisa sih 10 kelas ya. Apa maksudnya ada 10 kelas gitu. Nah ini mungkin agak banyak nih. Nah misalnya kayak gini nih. Nih coba implementasi. Aduh kecil banget. Tunggu. Open image. Nah nih saya punya UML class diagram seperti ini. Coba implementasikan dalam sebuah script. Satu script aja ya. Jangan buat folder dengan struktur yang complicated ya. Nah, jadi mungkin satu script aja. Karena kan di sini yang kita bahas lebih pada pendekatan object oriented-nya ya. Begitu. Nah, kira-kira berapa jam? 3 jam cukup nggak? Harusnya sih cukup ya. 24 jam, Pak. Wah, 24 Supaya jam. nggak ini, Pak, supaya nggak tergesa-gesa gitu loh, Pak. Kan Wah, tergesa-gesa itu artinya kan orang dalam tekanan ya, Pak. Hasilnya bisa jadi enggak maksimal karena iya, iya. perbandingannya dua hal yang enggak berkesinambungan gitu sih, Pak. Oke, oke. Oke, 24 jam tapi kelamaan ya. 24 jam kelamaan. 12 jam, Pak. 12 jam masih kelamaan. Setengah hari itu. 6 jam, Pak, mungkin. 6 jam. 6 jam sih saya mungkin masih pertimbangkan ya. Masa Tapi ini sekarang jangan ini soal nih, berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kelas, bikin 10 kelas dengan atributnya cuman segitu, saya rasa sih 1 jam juga selesai nih ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, misalnya nanti di diagramnya nih ada panah-panah ini kan, relasinya. Nah, itu hati-hati ya. Termasuk ini angka-angka, apa namanya angka-angka nih? Multiplicity, ya kan? Multiplicity juga hati-hati. Nah, Cuma itu bikin kelas doang kan Pak? Nggak bikin objeknya? kalau bisa diimplementasikan juga ya, kira-kira objeknya tuh gimana misalnya. Sistem itu bekerja tuh gimana. Nah, jadi misal nih, saya punya yang ini tadi. Nah, animal, duck, fish, zebra. Ini kan berarti artinya saya punya sebuah struktur data, duck, fish, dan zebra, dia inherit terhadap animal. Nah, kemudian dicontohkan, oh cara bikin duck itu begini, cara bikin fish itu begini, zebra itu begini. Paham ya? Nah, akan menarik nanti misalnya begini. Saya punya kelas diagram kayak gini. Tolong enhance diagramnya ini supaya memenuhi desain pattern factory method misalnya. Paham maksudnya nggak teman-teman? Tolong enhance UML diagram ini supaya enable dengan factory method design pattern. ngelengkapin pieces yang kurang gitu lah, Pak, istilahnya ya kayak. Iya betul. Nah sehingga artinya apa factory method? Kemarin kan kita udah coba ya. Artinya ketika bikin duck, fish, dan zebra, objek dari duck, fish, zebra, kita tidak bisa langsung dari duck, fish, dan zebra, ya kan? Tapi Iya, perlu. harus bikin pabrik, Pak. Iya itu dia, bikin pabrik. Nah, ada yang bingung nggak teman-teman? Atau mungkin yang ketinggalan pertemuan minggu lalu? Itu Kalau boleh tahu, hanya harus C++ nggak, Pak? Enggak. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, tidak harus C++. Python boleh. Yang menurut teman-teman gampang mana boleh. Nah, enak kan? Baik, Pak. Tanya Pak minta AI juga kisi-kisi boleh. modulnya Tanya Pak. AI. Gimana? Minta kisi-kisi modulnya Pak. Kisi-kisi modul. Semua sih ya. Waduh. Karena project ya. Jadi mungkin nanti yang perlu teman-teman pelajari itu yang di awal. Intinya sih gimana teman-teman mengimplementasi UML class diagram yang saya share nanti. Yang kedua, gimana teman-teman mengenhance ya, mengenhance atau enhance itu apa? Meningkatkan, menyempurnakan ya, menyempurnakan UML class diagram yang saya sajikan supaya kompatibel dengan desain pattern yang saya minta. Misalnya, saya punya UML seperti ini yang ada di layar, animal, duck, fish, dan zebra. Tolong enhance UML class diagram ini supaya enable dengan factory method design pattern. Kalau enhance UML itu artinya teman-teman saya minta untuk gambar ya, saya minta untuk menggambar ulang UML class diagram ini supaya enable atau capable dengan pola yang disediakan atau yang diatur oleh factory method. Nah, kurang lebih begitu.
menggambar ulang. Nah, setelah menggambar ulang, mungkin setelah Anda gambar ulang UML diagramnya, coba implementasikan dalam sebuah script. Bahasa pemrogramannya bebas. Contohkan cara bikin objek duck, fish, dan zebra, tapi dengan design pattern factory method. Nah, kurang lebih paling soalnya gitu-gitu aja ya. Cukup 3 jam sih. Ada yang komplain? Pak, saya mau Ya, saya mau silakan tanya, langsung Pak. aja, Mas Helmi. Saya nggak lihat Zoom masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya Ya, mau nanya. Jadi kan Bapak nanti bakalan ngasih nih kita untuk kerjain apa. Habis itu ya, kita implementasikan dan kita kembangkan. Nah, berarti itu ya, digambar dulu baru ya, bikin skripnya, Pak. betul, betul. Hmm, Jadi mungkin nanti soalnya yang pertama saya punya UML diagram, coba implementasikan dalam sebuah script. Kemudian yang kedua, misalnya saya punya UML diagram baru, coba enhance supaya memenuhi design pattern X misalnya. Setelah digambar ulang, yang ketiga, implementasikan dalam bentuk implementasi teknis kode ya, di sebuah script. Satu script aja, satu file aja. Nggak perlu teman-teman pisahkan folder-folder gitu, nggak perlu. bagus. Paham, Mas Helmi? Terkait untuk pengerjaannya, tadi kata Bapak akan dibuka saat kelas Bapak atau boleh saat, Saat- karena kan Mhm. kan eh, kayaknya di satu hari itu nggak cuma ada satu matkul ya Pak, jadi khawatir kita Oh gitu. bertabrakan juga. Mm. Jadwalnya ini, bukannya jadwalnya eksklusif ya? Satu waktu Eh, ujian itu satu ini, ya nggak sih? Soalnya waktu tes kemarin kan juga seperti itu Pak, jadi mengikuti jam. Oke, oke. Mengikuti jam kuliah ya? Iya, kalau seperti itu kan kemungkinan Oke. pasti bakalan nabrak. Kalau gitu, kalau misalnya saya buka sebelum waktu mulai gimana? Jadi Mulai mulainya sebelum- lebih awal nih, teman-teman dipaksa mulai lebih awal. Gimana? Boleh banget, Pak. Mungkin Boleh maksud Pak. Bapak seminggu sebelum UAS ya Pak, bukanya. Ya, kelamaan sih. Kelamaan sih. Kalau seminggu kelamaan ya. Gimana enaknya dong? Atau gini aja, 3 soal 6 jam gimana? Oke nggak? 3 soal 6 jam. Ya, 3 soal 6 jam. Jadi misalnya saya mulai tepat di jam mulainya ini ya, jam mulainya ujian ya. Misalnya ada yang Kamis jam berapa? Jam 18.15 kan ya. Ya udah saya buka sesuai jadwal. Kemudian nanti di pengumpulannya di Edlink ya, pengumpulan di Edlink. Di Edlink itu nanti akan saya kasih batasan tuh 6 jam setelah 18.15. Nah, jadi jam berapa tuh? Jam 00.15 misalnya. Fair ya? Fair nggak? Yang disiakat, yes, itu. Aman ya? Gitu teman-teman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, 6 jam ya, deal ya. 6 jam, 4 soal. 4 soal. 3 apa kan 3 ya Pak? 4 aja deh, 4. 4 ya. 4 aja ya, 4 deh. Kemudian ini, pastikan nanti teman-teman, apa namanya, karena ini based on project, jadi nanti itu di-push ke repository teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bikin repository di GitLab atau GitHub atau Bitbucket-nya teman-teman secara individu. Kemudian nanti di-submit link-nya ke Edlink ya. Submit link-nya ke Edlink. Saya akan cek, yang saya cek adalah kode yang sudah di-upload ke GitLab atau GitHub pada jam jam ujian. Jadi kalau lebih dari jam yang seharusnya, kode itu tidak akan saya pertimbangkan. Nah, karena di Git itu kan kita bisa tracking ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan teman-teman bikin repository kosong aja terus langsung disubmit. Tapi ngerjainnya mungkin 2 hari lagi. Nah, itu akan ketahuan. Karena saya bisa tracking waktu kapan teman-teman uploadnya. Kalau uploadnya telat ya mungkin kode yang dia upload telat akan saya abaikan. Begitu ya. Buka slide boleh, buka catatan boleh. Tanya AI sebenarnya sih saya nggak masalah ya. Nah, cuman karena ini ujian, better sih secara etis teman-teman perlu sadar ya bahwa ini ujian, bukan tugas, bukan PR, bukan homework. Jadi kalau bisa
coba tanpa AI ya, tanpa AI. Karena dengan browsing mungkin teman-teman akan dapat inspirasi yang lebih banyak. Begitu teman-teman ya. Format reponya nanti ini ya, coba ada pertanyaan nggak? Kalau format reponya mungkin nanti apa ini? Coba format reponya nanti ini aja ya teman-teman ya. Ketika ujian aja ya, nanti tolong dibaca. Nah pesan saya sih kalau bisa tolong dibaca secara teliti teman-teman ya. Tolong dibaca secara teliti. Nah, karena kemarin waktu UTS tuh masih ada juga yang nggak nangkep ya apa yang saya minta. Nah, jadi tolong dibaca secara teliti. Saya juga akan coba lebih jelas lagi, lebih clear dalam memberikan informasi. Nah, sama ini kemarin ada ketika UTS ya. Ketika UTS ada yang mengumpulkannya telat, tapi masih dalam batas toleransi saya. Itu nanti akan saya email. Saya akan buka lagi tugas UTS-nya. Nanti akan saya email ya. Yang dapat email berarti boleh ngupload hasil UTS-nya, walaupun sebenarnya saya udah ada nilainya, tapi karena teman-teman tidak upload di Edlink, maka saya tidak bisa input nilainya. Nah, nanti mungkin sebelum UAS ya, sebelum UAS mungkin weekend, teman-teman yang merasa mengumpulkan tugas telat, coba cek email, saya kasih waktu untuk upload ke Edlink ya, ke tugas UTS, bagi yang saya email. Kalau Anda telatnya keterlaluan, 1 hari, 2 hari, nah itu mungkin saya tidak toleransi ya, telat pengumpulan UTS. Begitu ya? Iya, ini suruh ngulang lagi, mungkin Mbak Suci bisa tanya temennya ya, karena waktu kita udah selesai. Jadi intinya adalah nanti kemungkinan soal UAS-nya itu berupa project, teman-teman akan diminta, saya punya UML class diagram, tolong implementasikan dalam bentuk kode, dalam bentuk script, bahasa pemrogramannya bebas. Yang kedua, saya punya UML class diagram, tolong di-enhance supaya capable atau enable dengan desain pattern tertentu, misalnya factory atau mungkin singleton. Nah, karena yang dipelajari kan kebetulan cuma 2 itu ya. Nah, jadi ya saya pakai 2 itu aja. Jadi UML-nya teman-teman gambar ulang. Setelah digambar ulang, tolong implementasikan teknisnya dalam sebuah script misalnya. Nah, udah paling soalnya seperti itu ya. Kemudian teman-teman upload kodenya ke GitLab pribadi teman-teman. Oke ya, oke. Presensi. Nah, silakan. OOP ya. Logout saya. Akademik, dosen, OOP 2. Oh, karena presensinya sepertinya waktunya udah lewat teman-teman ya. 23.7 ya. Nah, bagi yang belum presensi, seperti biasa teman-teman, email aja ya, by email, karena waktunya sudah terlewati ya. Nah, terakhir, jangan lupa teman-teman isi juga feedback dari fasilitator. Dan karena ini sesi terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk atensi teman-teman selama perkuliahan di kesempatan 1 semester ini ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan selama perkuliahan kita berlangsung, dan tentu saya berharap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai, sampai kelar, sampai lulus, sampai wisuda, dan mendapatkan karir sesuai dengan apa yang teman-teman citakan, dengan nilai lulus dari Cakrawala ini dengan nilai yang terbaik dan memuaskan tentunya. Terima kasih, dan semoga nanti mungkin semester depan kalau saya masih ada di Cakrawala, kita bisa jumpa lagi di perkuliahan lainnya. Jangan lupa minggu depan adalah ujian akhir semester. Begitu, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lintang. Terima kasih Pak.